Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saya harap kalian semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita masih stay at home, jaga kesehatan dan physical distancing. Novel coronavirus atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19 ini sudah banyak menyerang berbagai penjuru negara di dunia. Yang awalnya dari Wuhan, China, sekarang sudah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. Bahkan di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja yang terjangkit dari virus corona ini. Di desa-desa kecil ada segelintir orang yang juga terjangkit dari virus corona. Dan yang lebih nyes lagi, si Cina yang menyebarkan virus corona ini pertama kali, sekarang sudah bersih dari virus corona. Kabar terakhir yang saya dengar itu, pasien terakhir yang dirawat di rumah sakit itu kabarnya sudah dipulangkan dan sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari virus corona. Sekarang banyak negara-negara lain yang menuntut ke Cina. Si novel coronavirus ini menimbulkan banyak kerugian, yang mana seperti di Indonesia sendiri di bidang akomodasi, di bidang keuangan, di bidang transportasi tidak bisa berjalan seperti seharusnya. Kemudian di bidang rumah tangga mengalami penurunan tingkat konsumsi. Kemudian di bidang pariwisata banyak spot-spot pariwisata yang ditutup dan mengalami kerugian akibat pemasukan yang biasanya dari turis itu sudah tidak lagi mendapatkan pemasukan, baik itu ke pendapatan daerah maupun ke pariwisata itu sendiri. Kemudian ada bidang manufaktur, juga ada perdagangan dan lain-lain. Nah, di perdagangan ini seperti halnya UMKM, ada yang terpaksa harus menutup usahanya dan ada beberapa tenaga kerja yang mesti di PHK karena si COVID-19 ini. Namun ada juga beberapa usaha yang masih berjalan di tengah pandemi corona. Seperti halnya yang akan saya jelaskan setelah ini. Toko Joko Tole berada di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Toko ini menyediakan berbagai macam perabotan rumah tangga. Ada aneka bantal, kasur, dan guling yang bermacam-macam. Juga terdapat banyak perabotan yang dibutuhkan dalam sehari-hari seperti gelas, piring, dan lain-lain. Seperti ini penampakan dari perabotan rumah tangga yang ada di toko Joko Tole. Ada pula timba dan alat penyiraman sejenis yang banyak dibutuhkan masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani. Ada pula karung, kemudian jirigen, kursi, kemudian ember besar yang diperlukan masyarakat pada umumnya. Ada pula berbagai jenis lemari, mulai dari lemari karet, ada yang besi juga tapi tidak ada di video ini. Toko yang dikelola orang tua saya ini sudah ada sejak saya lahir, jadi sekitar 21 tahun yang lalu. Untuk peluang dari toko Joko Tole ini adalah toko ini sudah dikenal oleh masyarakat banyak, tidak hanya di satu desa saja. Bahkan pasar Manding ini menjadi pusat pasar sekecamatan yang mana setiap desa itu biasanya membeli barang itu di pasar Manding ini. Jadi toko ini sudah punya nama di masyarakat, sehingga memungkinkan itu yang menjadi peluang dari toko tersebut. Untuk ancamannya sendiri yaitu tidak hanya toko Joko Tole yang masih beroperasi di tengah pandemi, tapi ada toko-toko sejenis yang juga beroperasi di tengah pandemi coronavirus ini, sehingga itu yang menjadi salah satu ancaman.
Kemudian stok dari barang-barang yang ada itu menipis, di mana supplier itu tidak lagi mengirimkan barang dikarenakan banyaknya dari kota-kota besar yang menerapkan sistem PSBB. Nah, untuk kekuatannya dari si toko Joko Tele ini yaitu barang yang tersedia itu sangat-sangat amat lengkap. Yang kedua, lokasi strategis, yang mana saya sudah sebutkan tadi bahwasanya ini letak dari toko Joko Tele ada di Pasar Manding yang menjadi pusat dari pasar yang merupakan pusat dari pasar di kecamatan. Nah, untuk kelemahannya sendiri di toko Joko Tele ini kekurangan tenaga kerja, di mana terdapat 3 tenaga kerja yang ketiga-tiganya ini merupakan pekerja perempuan yang sudah berumah tangga, yang setiap harinya itu tidak bisa untuk konsisten hadir. Mereka sibuk juga mengurus rumah tangganya. Nah, untuk strategi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas dan kelengkapan dari toko Joko Tele tersebut, kemudian bisa menambah tenaga kerja, mungkin bisa mengambil tenaga kerja yang masih belum berumah tangga agar bisa konsisten di pekerjaan tersebut. Kemudian juga bisa melakukan promosi lewat sosial media dan menerapkan sistem just in time, di mana nanti itu bisa bekerja dengan supplier terkait pengiriman barang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa klik tombol thumbs up dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.